Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mr. Kemalasari dengan NIM 23050076029. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori kritik sosiologi sastra. Yang pertama ada pengertian. Sosiologi sastra merupakan perpaduan dari dua ilmu yang berbeda, yaitu sosiologi dan sastra. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial, termasuk di dalam perubahan-perubahan sosial. Sedangkan sastra adalah karya yang merupakan gambaran hidup atau cerminan dari kehidupan nyata manusia dalam sehari-hari. Adapun hubungan pengamatan yang sama antara sosiologi dan sastra, yaitu masyarakat, tidak berarti menjadi mudah menarik sebuah kesimpulan tentang definisi sosiologi sastra secara integral. Yang selanjutnya adalah asumsi dasar kajian sosiologi sastra. Yang pertama, karya sastra sebagai cerminan masyarakat. Karya sastra sebagai cerminan masyarakat mencerminkan kondisi sosial, budaya, politik, dan ekonomi pada masa penciptaannya. Karya ini mencerminkan realitas sosial di sekitarnya. Contoh, Laskar Pelangi oleh Andrea Hirata menggambarkan kehidupan masyarakat di Belitung dengan tantangan ekonomi dan pendidikan. Karya ini mencerminkan kondisi sosial dan budaya di Indonesia pada waktu penulisannya. Yang kedua, pengaruh lingkungan sosial terhadap penulis. Penulis dipengaruhi oleh kondisi politik, ekonomi, budaya, dan keamanan di sekitarnya yang mempengaruhi proses kreatif dan hasil karya sastra. Contoh, Perempuan Berkalung Sorban oleh Abidah El-Khalieki mencerminkan kondisi sosial dan perjuangan perempuan di Indonesia. Pengalaman penulis sebagai perempuan di masyarakat konservatif tercermin dalam tema-tema yang diangkat. Yang ketiga, sastra sebagai eksperimen moral. Karya sastra yang sering digunakan untuk mengeksplorasi nilai-nilai moral dan pandangan sosial melalui narasi dan karakter. Contohnya Siti Nurbaya oleh Marah Rusli menyajikan pandangan tentang ketidakadilan gender dan pernikahan paksa dalam konteks masyarakat Minangkabau. Karya ini mencerminkan kritik sosial pada praktik tersebut. Yang keempat, karya sastra sebagai refleksi pengalaman hidup. Karya sastra mencerminkan pengalaman hidup penulis, baik yang nyata maupun rekaan, melalui imaji dan resepsi. Contoh, kumpulan puisi Hairil Anwar mencerminkan pengalaman dan perjuangan Hairil Anwar dalam konteks kemerdekaan Indonesia dan kondisi sosial pada masa itu. Yang kelima, kehidupan sosial sebagai pemicu lahirnya karya sastra. Karya sastra lahir sebagai respon terhadap kondisi sosial dan budaya pada waktu tertentu. Contohnya, Gadis Pantai oleh Nona Dini menggambarkan kehidupan sosial dan perjuangan perempuan di Indonesia pada masa sebelum dan sesudah kemerdekaan. Karya ini mencerminkan dinamika sosial dan budaya pada periode tersebut. Yang ketiga yaitu lingkup kajian sosiologi sastra. Terdapat 3 pandangan teoritis, yakni yang pertama Welex dan Warren. Menurut mereka, psikologi sastra yakni sosiologi pengarang yang menceritakan latar belakang status sosial pengarang, ideologi sosial pengarang, dan faktor-faktor lain tentang pengarang. Sosiologi karya sastra yakni isi karya sastra, tujuan, dan hal-hal lain yang tersirat dalam karya sastra itu yang berkaitan dengan masalah sosial. Sosiologis pembaca yang mengkaji masalah pembaca dan pengaruh sosial karya sastra bagi pembaca. Yang kedua, menurut Lauresson dan Wingswood, yakni penelitian yang memandang karya sastra sebagai dokumen sosial merupakan refleksi situasi pada masa sastra diciptakan.
penelitian yang mengungkapkan sastra sebagai cermin situasi sosial penulis. Yang ketiga, menurut Watt, yakni tentang konteks pengarang sosial, sastra sebagai cermin masyarakat, fungsi sosial sastra yang terlibat dengan pertanyaan-pertanyaan, sampai berapa jauh nilai sastra berkaitan dengan sosial, dan sampai berapa jauh nilai sastra dipengaruhi nilai sosial. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.